Selain disebutkan negeri Mekah, ya ada juga dia menyebutkan Tuhan semesta alam gitu. Ya berkaitan tentang masalah Tritunggal ya teman-teman. Untuk masalah Tritunggal kata Arif, saya pengen ketawa loh. Katanya Yesus mengajarkan Tritunggal, mengajarkan Tuhan itu 3 dalam 1. Ini menantang Yesus sendiri rupanya Arif ini. Arif coba baca dulu ya. Markus 12 nomor 29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Tuhan itu Esa. Sekali lagi, Tuhan itu Esa. Gak ada Yesus ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Kagak ada, Rip. Nantang Yesus aja Arif rupanya. Terus kalau kita lihat juga Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar. Gak ada Yesus ngomong kayak gini teman-teman, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau 3 dalam 1. Nggak ada Yesus ngajarin kayak gitu, Rep. Nggak ada kata Yesus mengenal Allah 3 dalam 1. Nggak ada. Kau menantang sendiri apa yang dikatakan Yesus jadinya. Gini, Rep. Berkaitan tentang masalah firman yang telah menjadi manusia. Ketika kutanyakan apakah Yesus itu Allah yang menjadi manusia, lalu kau jawab iya. Berarti berdasarkan dalil yang kamu bacakan kepadaku, yaitu Yohanes 1 nomor 1 sampai 14, kan kayak gitu ya. Firman itu telah menjadi manusia. Kita mengetahui, Rip, diri seseorang itu pasti dia lebih mengetahui tentang dirinya sendiri, bukan orang lain. Tentang saya lebih tahu diri saya daripada Arif, kan kayak gitu. Begitu pula Arif lebih tahu tentang dirinya daripada saya. Nah, kalau seperti itu Anda membawakan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia yang dimaksud Yesus. Ada 2 pertanyaan di situ. Aku minta secara tekstual. Di mana Yesus mengaku ya bahwa aku adalah Allah. Aku adalah Allah, kata Yesus. Ingat, secara tekstual. Karena kamu menjabarkan kepadaku Yohanes 1 pasal 1 itu pakai tekstual. Sekarang aku minta secara tekstual pengakuan Yesus tentang dirinya bahwa aku adalah Allah. Itu satu. Yang kedua, Rip, mana pengakuan Yesus? Aku berasal dari firman. Nah, tuh, carikan di mana Yesus mengatakan dirinya berasal dari firman, coba. Kalau itu kan Yohanes 1 pasal 1 sampai 14 itu adalah tulisan Yohanes. Ini makin bertubi-tubi aku jadinya nanya sama kamu kalau kamu bawa Yohanes itu. Di mana pengakuan Yesus aku adalah Allah? Terus di mana pengakuan Yesus aku berasal dari firman? Terus yang ketiga, ada 3 Yohanes itu masalahnya. Kapan Yohanes lihat dengan biji matanya firman itu jadi manusia? Kok berani-beraninya dia menuliskan, mengatakan firman itu jadi manusia? Kapan Yohanes itu lihat sehingga dia menuliskan kayak gitu? Coba kamu jawab, jam berapa, hari apa, tanggal berapa Yohanes melihat firman jadi manusia? Makanya kalau bawa Yohanes sama Kurep pasti bermasalah banget kamunya jadinya. Coba kau jelaskan dulu tentang permasalahan konsep ketuhananmu yang benar. Jangan apa yang dikatakan Yesus lalu kau tantang sendiri dengan doktrin-doktrin di luar apa yang dikatakan oleh Yesus. Coba silakan ditanggapi. Iya. Oke. Ya, jadi itu sangat disayangkan sekali teman-teman, karena Pak Ustadz ternyata nggak nyimak ya. Tapi ya wajar lah, karena kita di dalam ranah diskusi tentu sama-sama mempertahankan itu. Tapi tadi saya sudah berikan pembelaan itu ya. Oke, baik. Tadi Anda bertanya bahwa saya bertentangan dengan ajaran Yesus menurut Markus 12 ayat 29. Ya, bahwa hanya satu Allah. Nah, Anda tidak melihat Pak Ustadz, Yesus Kristus itu kan sedang mengutip ayat perjanjian lama Pak Ustadz.
Ya, dalam Markus 12 ayat yang ke-29 itu Yesus sedang mengutip Ulangan 6 ayat 4, ya. Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Tuhan itu Esa. Jadi Yesus sedang menegaskan ini, ya. Makanya dikatakannya dalam ayat 30-nya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia. Dan Yesus menyimpulkan ke-10 hukum Taurat itu tercantum di dalam 2 firman ini. Kasih secara vertikal dan secara horizontal kepada sesama. Nah, Yesus sedang menjelaskan itu kembali kepada orang-orang Yahudi, kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan itu Esa, ya. Karena apa? Karena Yesus Kristus sedang memberikan gambaran kepada mereka bahwa Allah itu tidak ada duanya. Tapi ingat, tidak terlepas pada penjelasan saya pertama, bahwa Yesus Kristus dia adalah Alfa dan Omega. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, Pak Ustadz, ini apakah saya harus kasih ayatnya nih, ya? Ini open balik-balik kamera ini yang saya makan waktu. Saya agak lambat. Oke, ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-1 pun berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Gitu. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa kalau bukan Allah? Yesus mengklaim di situ. Bahkan di dalam Yohanes 8 ayat 58, Pak Ustadz, dikatakan ego aimi, akulah dia. Ya, Yohanes pasal 8, ya, ayat yang ke-58. Apa dikatakannya? Ya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum Abraham jadi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus sudah ada pada purbakala sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dibentuk, Yesus Kristus sudah ada. Ya, kemudian Anda bentur ke dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Weh, Pak Ustadz, ya, Anda tidak melihat tentang ayat yang kelimanya. Anda mentok di situ dalam ayat 3. Tapi Yesus menegaskan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya? Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Kemuliaan Yesus yang setara dengan Sang Bapa itu sudah ada sebelum dunia ada. Ya? Makanya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Di sini tadi dalam Yohanes 8 ayat yang ke Yohanes 10 ayat 30 deh. Ya, Yohanes 10 ayat 30. Allah itu kan Bapa. Ya, Allah itu kan Bapa. Tapi Yesus berkata begini, Pak Ustadz, aku dan Bapa itu adalah satu. Echad. Ya, Yahid. Ya, dia satu dengan Sang Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Ya, kedua Pak Ustadz, yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan alam semesta. Tetapi di dalam Markus pasal 5 ayat 2 kalau nggak salah, Markus 2, ya, 2 ayat 5, Yesus mengampuni dosa, Pak Ustadz. Apa dikatakannya? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus mengampuni dosanya, menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang setara dengan Sang Bapa itu sendiri. Ya, oke, mungkin ditanggapin ulang saja, nanti saya bertanya tentang Islam. Seru ini ya teman-teman, panas rupanya, data lawan data kayak gini seru teman-teman. Seneng saya.
Oke ya teman-teman, pertama-tama tadi Arif membawakan tentang masalah Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Tetapi Arif lupa juga membaca Yohanes 17 nomor 11 gitu ya. Oh, saya baca Yohanes 17 nomor 3, mentok di 3-nya doang. Lalu dibawa Arif sampai nomor 5. Lah, ketika Arif membacakan nomor 5, dia tidak sampai ke nomor 11 teman-teman. Coba baca nomor 11-nya. Yohanes 17 nomor 11. Coba saya bukakan ya, tentang masalah aku dan Bapa adalah satu. Kayak gini ya teman-teman. Nih. Mana nih Yohanes? Bentar nih Yohanes 17. Semua baik nih. Teman-teman semuanya, kita baca ya di nomor 11-nya ya. Apa kata Yesus di nomor 11-nya? Nih, Yohanes 17 nomor 11 ya. Ya, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Muridnya juga Tuhan kalau kayak gitu dong. Murid-murid Yesus juga Tuhan. Kalau Yesus, aku dan Bapa adalah satu, ternyata murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Macam mana? Ini murid Tuhan jadinya. Kan kayak gitu. Murid-muridnya juga satu dengan Bapa, Rip. Tanggapi kau tentang masalah ini ya. Berkaitan tentang masalah Wahyu 1 nomor 8. Gini Rip ya, Wahyu ini kamu bawa Wahyu tapi nggak baca dari ayat 1-nya, kan kayak gitu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dia dapat wahyu. Apa isi wahyunya? Nih, dia sampaikan isi wahyunya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ya, firman Tuhan Allah, bukan firmanku, kata Yesus. Minum dulu, Rip. Salah baca atau kayak gimana ini? Ya, kata Yesus firman Tuhan Allah, bukan firman aku, bukan. Ya, itu tanggapanku tentang masalah Wahyu 1 nomor 8. Baca dulu ke nomor 1-nya, karena perkataan aku adalah Alfa dan Omega itu adalah wahyu yang didapatkan oleh Yesus. Makanya teman-teman, kalau kita melihat ke Yohanes 17 di nomor 8 ya, 17 nih nomor 8 tuh, saya bukakan buat teman-teman ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Jadi Yesus terima firman. Makanya di Wahyu 1 tadi dia menyampaikan firman Tuhan. Tuhan itu Alfa dan Omega, bukan Yesusnya yang Alfa Omega. Macam mana Rip? Lama-lama bikin istighfar aja gitu ya. Bikin istighfar aja teman-teman semuanya. Tentang permasalahan Yesus, Arif memaksakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Coba Arif jangan menghindar ya. Halo kawan, jangan menghindar dari pertanyaanku. Ada 3 pertanyaan yang tidak kamu jawab tentang masalah Yohanes 1 nomor 1 tadi. Ya, yang pertama, di mana secara tekstual di Bible Yesus berkata, "Aku adalah Allah"? Yang kedua, di mana Yesus berkata, "Aku berasal dari firman"? Yang ketiga, di mana Yohanes melihat firman telah jadi manusia? Kapan? Tanggal berapa? Terus di mana Yohanes melihat firman jadi manusia sehingga dia berani menuliskan dalam suratnya bahwa firman itu telah menjadi manusia? Kalau saya menuliskan sesuatu berarti saya lihat dengan mata. Hari ini Arif mencuri, saya tuliskan Arif mencuri pada tanggal 13 Januari. Saya lihat dengan mata.
Nah, jadi kapan Yohanes itu lihat dengan matanya firman jadi manusia? Silakan dijawab. Iya. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi ya untuk saya menerangkan. Tadi pertama-tama disinggung ya, supaya saya tidak lupa, di dalam Yohanes 17 dulu. Yohanes 17 ayat yang ke-11 dan ayat 8 tadi juga disinggung oleh Ustadz ya. Tapi saya ayat 11 dulu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, jadi sebenarnya Pak Ustadz di sini terjebak sendiri dengan mengatakan bahwa Yesus mengakui hanya satu Allah saja, yaitu Allah satu-satunya Allah yang benar berdasarkan ayat yang ketiga. Tapi ayat 5 tadi udah jelas bahwa Yesus Kristus memiliki yang namanya kemuliaan sebelum dunia dijadikan, yang setara dengan Sang Bapa. Kemudian dalam Yohanes 11 ini justru menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu sudah ada dan dia ada bersama-sama dengan Sang Bapa. Makanya Yesus berkata bahwa namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Karena nama Yesus, Yeshua HaMashiach itu atau Yud Vav itu, lihat tangan, lihat aku. Ya, yang artinya adalah tentang juru selamat. Dan Yesus Kristus diberikan nama Yesus. Hendalah engkau berikan nama dia Yesus, sebab dialah yang akan menghapus dosa umatnya. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini sudah jelas bahwa nama Yesus Kristus itu diambil daripada nama Sang Bapa, yaitu Yod He Vav He. Jadi dia setara dengan Sang Bapa. Di mana kesetaraan itu? Ya, tadi dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, ego eimi. Yesus selalu katakan ego eimi, akulah dia yang sedang berkata-kata kepadamu. Nah, kemudian kalau Anda membaca seterusnya lagi Pak Ustadz, jangan berpikir saya tidak baca Alkitab. Saya baca sampai ayat yang ke-26 saya baca. Tapi ingat, di dalam ayat yang ke-21 saja itu diterangkan begini lagi Pak Ustadz. Ya, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi di sini Yesus Kristus menerangkan bahwa dia satu dengan Sang Bapa. Dan ketika murid-murid itu kita juga akan satu dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat bagi kita. Ya, jadi justru dalam Yohanes 17 itu menerangkan bahwa eksistensi Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, yang setara dengan Sang Bapa. Ya, karena Allah itu esa. Tapi ya 1 Timotius 2 ayat 5 tadi ya teman-teman ya. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Lalu Anda kemudian, saya kembali ke dalam Yohanes 17 dulu, Yohanes 17 ayat yang ke-8, Anda berkata, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Anda di sini tidak memahami tentang firman. Firman yang dimaksudkan Pak Ustadz di sini adalah dia pakai hologon, bukan hologos. Ya, kaiton logon, tidak menggunakan hologos untuk membedakan. Ya, di situ dalam bahasa aslinya itu menggunakan remata Pak Ustaz. Nanti saya tunjukkan di next time. Ya, itu di dalam firman di dalam ayat 8 itu menunjukkan rema, bukan hologos yang adalah pribadi Yesus, tapi remata. Ya, remata. Jadi makanya dikatakan hologon. Kemudian di dalam Wahyu, ini saya jawab semua itu ya. Wahyu pasal 1 ayat 1 tadi Anda katakan tentang firman. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ini kan Yohanes sedang menjelaskan tentang penglihatan, yaitu tentang penglihatan anak manusia. Yang makanya ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Baru di dalam ayat 8 Pak Ustaz, dia menerangkan aku adalah Alfa dan Omega. Sekian, Tuhan berkati. Terkait tentang Arif tadi mengatakan bahwa ya teman-teman, Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Wah, ini kacau, kacau. Ditantang oleh Arif lagi, kata Yesus. Ya, kata Yesus seperti apa nih? Ya, nih mari teman-teman. Di Yohanes 13 nomor 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia
yang mengutusnya. Yesus kagak sama dengan Bapa. Lagi pula Rip ya, Yesus berkata ya, bentar. Nih, apa kata Yesus? Nih, aku bacakan lagi. Ya, nih. Apa kata Yesus? Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kagak setara, Rip. Ente bilang Bapa dengan Yesus setara. Ya, Trinitas itu semuanya setara, Tritunggal itu setara. Ternyata Bapa dengan Yesus aja Bapa lebih besar daripada Yesus. Kagak setara. Makanya di Yohanes 13 nomor 16 kata Yesus ya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Atau seorang utusan, Yesus kan utusan, tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Apakah betul Yesus ini hamba? Coba kita lihat ya teman-teman. Nih Rip, aku berikan lagi data buat kamu nih ya. Yesus itu seorang hamba, Rip. Aduh, gimana sih? Dasar, aduh. Nah, di sini bukan di sini. Nah, nih ya. Nih, Yesus hamba Tuhan, bukan Tuhan dia. Ini telak lo tulisannya. Dia seorang hamba bukan Tuhan. Ya, Yesus hamba Tuhan. Hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Gimana sih? Lagi pula sudah ku bilang, Rip, kalau konsep Trinitas itu nggak masuk akal karena apa? Yesus pun punya Tuhan. Nih, ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia bersyukur kepada Tuhan, Rip. Kalau kamu samakan Yesus dengan Bapa, ya pasti Yesus berkata gini, Rip, aku bersyukur kepadaku. Kayak gitu. Aku bersyukur kepadaku, bukan kepadamu. Dia ngomong, tapi aku bersyukur kepadaku. Gitu, Rip, ya. Jadi Rip, ya nggak mungkin dong, ya kalau kita mengatakan sesuatu itu, aku cinta kepadaku. Apa kayak gitu? Aku cinta kepadaku, aku sayang kepadaku. Aneh. Jadi coba jelaskan ya, di mana pengakuan Yesus secara tekstual, aku adalah Allah tekstual yang kuminta. Aku adalah Allah, aku berasal dari firman. Oke, ya, jadi teman-teman, sebenarnya dari pertanyaan yang 3 tadi, Pak Ustadz itu selalu menanyakan hal itu. Tapi tidak apa-apa, saya akan jelaskan lagi kembali teman-teman ya. Jadi yang pertama, Pak Ustadz itu menanyakan ya, karena itu saya fokus di situ ya, tentang kapan Yohanes itu melihat firman menjadi manusia. Ya, jadi ketika Yesus dibaptis dalam Matius pasal yang ketiga, Yohanes Pembaptis itu berkata begini, lihat, inilah dia anak domba Allah. Ya, inilah dia anak domba Allah untuk melepas kasutnya saja. Aku tidak layak. Ya, dia berkata inilah anak domba Allah. Itu merujuk. Jadi dia melihat, dan mungkin Pak Ustadz tidak mengerti. Makanya tadi berulang-ulang Yesus itu hanya hamba Tuhan, ya, Abdullah, ya. Jadi kan penulisan Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu mereka menulis ke dalam sudut pandang yang berbeda, tetapi dalam satu objek, yaitu tentang Yesus Kristus, Pak Ustadz. Ya, jadi ketika Matius menulis itu merujuk kepada silsilah Yesus sebagai anak Allah, anak Daud. Ketika di Markus itu merujuk kepada Yesus sebagai hamba. Ketika di Lukas itu menerangkan demi menyoroti tentang Yesus adalah anak manusia. Di Injil Yohanes itu lebih menyoroti tentang Yesus Kristus sebagai firman Allah yang bersama-sama dengan Allah.
Lalu Anda berkata di mana Yesus mengaku sebagai firman Allah. Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan ya, tapi mungkin Pak Ustadz yang kurang memang tangkap tadi. Ya. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 tadi itu jelas Yesus itu mengakui di situ Pak Ustadz. Ya, apa dikatakan oleh Yesus di dalam Wahyu pasal 1? Ya, sebentar saya balik. Ini waktu lagi guys. Lama sekali lelet. Ini HP saya udah panas nih, jadi agak lelet. Oke teman-teman, ini dalam ayat 8 itu Yesus mengaku sebagai firman loh. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yesus sekaligus menggunakan di sini Tuhan Allah. Tuhan itu gelar kepenguasaan. Ini Pak Ustadz harus paham. Ketika Yesus Kristus memanggil Tuhan, bukan berarti ada Tuhan yang lain gitu. Tapi dia sedang memanggil Sang Bapa, Sang Penguasa surga. Allah itu merujuk kepada sang sumber yaitu Bapa. Makanya Yesus berkata, ya hanya satu Allah saja yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatunya. Yesus mengaku sebagai firman Allah. Ini dia. Aku adalah Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir itu. Ya firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Yesus Kristus maha kuasa loh Pak Ustadz. Ya, dia maha kuasa. Bahkan dalam Wahyu 22 ayat 13 dikatakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ya. Lagi firmannya begini dalam Keluaran 3 ayat 14. Begini aku katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ehye Aser Ehye. Ini menunjukkan tentang eksistensi daripada nama Allah yang disematkan kepada nama Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Saya katakan tadi, nama Yesus itu diambil daripada tetragrammaton, yaitu dari Allah, Yod He Vav He itu. Ya, yang ada artinya adalah Juru Selamat. Nah, jadi teman-teman, di sini saya sudah menerangkan kepada Pak Ustadz. Lalu yang ketiga, pertanyaan ketiga, Yesus apa tadi? Yesus katakan, aku adalah Allah. Ya, aku adalah Allah. Yesus begini Pak Ustadz, dalam Alkitab ketika Anda menanyakan hal itu, Yesus katakan aku adalah Allah, sembahlah aku. Itu tidak akan ada. Tapi tentang pengakuan orang-orang tentang Yesus, itu Yesus jelas menyatakan bahwa dia adalah Allah. Ya. Makanya di dalam Lukas 9 ayat 35 juga pun dikatakan, diteguhkan oleh Allah, inilah anakku yang terpilih ya. Di dalam Lukas 9, ya. Lukas 9 ya. Ayat yang ke-35. Oke. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ya, itu sama dengan Matius 3 ayat 17 tadi juga. Ya. Jadi Pak Ustadz, tiga pertanyaan Ustadz, kapan Yohanes melihat firman menjadi manusia? Saya sudah jelaskan. Yesus katakan aku adalah Allah. Saya sudah jelaskan dalam Wahyu. Yesus mengaku sebagai firman. Ada juga dalam Wahyu 1 ayat 8. Itu komplit di situ. Itu satu ayat saja udah menjawab. Nah sekarang saya tanya tentang Islam Pak Ustadz. Bagaimana kemudian Islam? Anda bisa menjelaskan Pak Ustadz. Ya. Dan Islam itu mengenal Tuhannya, sementara Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berwujud, tidak pernah dilihat oleh muka manusia. Bahkan Muhammad sekalipun tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui Jibril, ya, melalui Jibril. Dan saya tidak tahu Jibril ini disebut sebagai Roh Kudus juga, disebut juga sebagai malaikat, disebut sebagai roh kami, ya. Saya juga masih rancu itu Pak Ustadz. Ya, misalnya tadi roh kami itu misalnya dalam surah Al-Anbiya 91 itu meniup ruh. Misalnya, atau surah Maryam 17 misalnya, kami mengutus roh kami, yaitu Jibril. Jadi di sini nanti Pak Ustadz jelaskan bagaimana kemudian Islam bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sementara tidak pernah berwujud dan tidak pernah dilihat. Silakan. Baik, Rip. Sebelum aku menjawab, aku mau tanya sedikit tentang pribadimu, Rip. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, apa yang ada milik kamu dari tubuhmu? Ya, kenapa sih nanya ke pribadi ini Pak Ustaz? Ada apa ini? Enggak, gini. Dari ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki kamu, apa yang milik kamu sendiri? Yang milik saya sendiri? Saya pikir tidak ada Pak Ustaz. Itu dari Tuhan semua. Ya. Oke. Tuhan semua yang menciptakan saya. Dia pemilik kehidupan saya, hidup dan mati milik Tuhan. Baik, terima dulu. Oke. Kenapa saya menanyakan pribadi Arif, teman-teman? Itulah jawabannya. Cara mengetahui Tuhan. Ya, ketika Arif diciptakan di dalam rahim ibunya,
apa Tuhannya kelihatan? Kelihatan Tuhan kayak gitu. Itulah jawabannya, Rip. Ya, makanya ku tanya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu sebenarnya pertanyaan jebakan buat kamu. Kata kamu nggak ada, semuanya milik Tuhan. Berarti ada itu Tuhan. Tuhannya kelihatan waktu ciptain kaki kamu, tangan kamu, mata kamu di rahim ibumu, kelihatan Tuhannya. Ya kagak lah, kan kayak gitu. Masya Allah, masa Arif kayak gitu aja nggak mikir ya teman-teman. Makanya kata Allah ya, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk keadaan yang sempurna. Terus Quran surah Ali Imran ayat ke-6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Aku yang telah membentuk kamu di dalam rahim ibumu. Ya, itu jawabannya. Kelihatan nggak Tuhannya waktu membentuk kamu di dalam rahim ibumu? Nggak bakalan kelihatan Tuhan kan? Waktu Tuhan bikin mata kamu, lihat kamu Tuhannya? Kagak. Waktu dia bikin tangan kamu, lihat kamu Tuhannya? Kagak. Ya kayak gitu, Rip. Kagak usah melihat Tuhan, Rip. Udah ku bilang ya, melihat telinga di samping mata kita aja kalau tanpa cermin nggak bisa. Mana telinga saya ya, mana ya? Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Susah-susah mikirin Tuhan. Nabi Muhammad tidak pernah ketemu Tuhan kecuali malaikat Jibril. Loh, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami minal masjidil aqsa. Lama ya kalau pakai lagu gitu ya. Jadi gini ya, Rip ya. Kalau kita melihat Quran surah Al-Isra ayat 1, Nabi kami itu pernah bertemu langsung kepada Allah ya. Di situ dikatakan dia langsung menerima firman perintah sholat ya. Gitu. Tanpa melalui malaikat Jibril itu perintah sholat itu. Malaikat Jibril nggak ikut dia. Langsung terima gitu, terima langsung ketemu gitu ya. Jadi gini, Rip, kalau untuk masalah Tuhan tidak bisa dilihat, itu memang seperti yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Jadi kata Yesus, Tuhan itu kagak dapat dilihat. Terus ku bilang di perjanjian lama pun ya, Tuhan juga kagak bisa dilihat dengan mata. Nah, terus juga di Al-Quran, Quran surah Al-An'am ayat 103 ya, la tudrikuhul absar. Di situ dikatakan Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata. Ya, lalu dengan apa? Pakai akal kita yang dikasih akal gitu ya teman-teman. Ya. Nah, berkaitan tentang masalah doktrin kamu ini, Rip ya. Aku mau tanggapi dulu, kamu pernah mengatakan tadi Yesus diciptakan di awal-awal. Sebelum Abraham ada, Yesus udah ada. Kenapa kamu tidak menuhankan Salomo saja? Karena Salomo pertama kali yang diciptakan. Nah, coba. Nih, Rip. Ya. Sudah pada zaman purbakala ya, aku dibentuk. Pada mula pertama ya, sebelum bumi ada. Salomo udah diciptakan ya, waktu langit baru digariskan. Yesus belum diciptakan, Salomo duluan ya. Rebutan posisi ini Yesus dengan Salomo. Pada mula pertama nih ya, Salomo yang diciptain bukan Yesus. Gimana sih? Rip, aduh ya. Ya. Itu ayatnya di mana tadi, Pak Ustaz? Kenapa? Tadi ayatnya. Ayatnya di mana? Amsal 8 22-23. Oke. Ya, Salomo udah pertama kali diciptakan. Lebih duluan Salomo diciptakan daripada Yesus. Kalaupun kita mau menuhankan yang lebih duluan, maka tuhankan aja Salomo. Ya. Terus lagi gini, Rip, tentang masalah hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Di sini kosakatanya dosamu sudah diampuni, bukan dosamu ku ampuni, bukan, tapi dosamu sudah diampuni.
bukan dosamu ku ampuni. Aduh, gimana sih? Coba silakan kamu jelaskan dulu. Aku enggak nambah nanya dulu. Ya. Oke. Baik. Oke, ya teman-teman, ternyata Pak Ustadz belum bisa nangkap penjelasan-penjelasan kita. Silakan minum dulu Pak Ustadz. Ini kopi saya ini udah mulai habis ini. Saya kecil-kecilkan minumnya supaya. Ya, baik teman-teman sekalian, saya kembali menanggapi daripada Pak Ustadz yang terhormat ya. Dimana dikatakannya teman-teman sekalian bahwa Allah itu untuk mengetahui bahwa Allah itu ada, dan nanti bagaimana umat muslim itu mengetahui bahwa Allah ini wujudnya, inilah wajahnya Allah, inilah seperti ini Allah itu, yaitu kita melihat pada pribadi sendiri. Saya tidak tahu bagaimana konsepnya Pak Ustadz juga dengan menanyakan kepribadian saya apa miliknya. Ya, kita percaya bahwa seluruh alam semesta ini adalah milik daripada Tuhan pencipta langit dan bumi Pak Ustadz. Ya, itu sudah pasti tidak bisa dipungkiri Pak Ustadz. Ya, bahwa kita semua adalah ciptaan daripada Tuhan alam semesta. Itu ya. Nah jadi ketika Pak Ustadz mengatakan bahwa kita bisa melihatnya dengan cara itu, ya itu masih belum logika sih Pak Ustadz ya. Karena ketika kita masuk surga nanti gimana sih, seperti apa sih wujudnya Allah? Ya, Allah itu seperti apa sih, bentuknya seperti apa sih? Gitu loh. Zat nggak bisa dilihat. Sampai di surga juga nanti Anda nggak bisa lihat Tuhan. Yang Anda ketemu di surga mungkin cuma Muhammad. Nah, sementara Pak Ustadz, Muhammad saja tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro saja, itu yang berbicara bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang berbicara adalah Jibril. Di mana Jibril ini bisa sebagai Roh Kudus. Ya, bisa juga tidak tahu lagi apalagi tentang Jibril ini ya. Karena ada dalam satu surat nanti itu bahwa itu Jibril, ya. Misalnya tentang roh kami juga. Ya di situ dalam Alkitab juga, dalam Al-Qur'an juga menggunakan kata-kata jamak itu. Ya, apakah itu merujuk kepada Tritunggal atau bukan ya Pak Ustaz? Di situ kan ada kata kami ya, kami mengutus roh kami gitu ya. Kami meniup ruh kami, misalnya dalam surah Al-Anbiya tadi itu, meniup ruh kami dalam kefarjahan ya. Jadi di sini siapa ruh kami gitu loh. Nah, jadi masih agak buram-buram Pak Ustadz ya. Jadi muslim nantinya pada akhirnya tidak bisa mengenal Tuhannya. Kalau Kristen jelas kita bisa melihat Tuhan karena Tuhan telah mengambil rupa seorang manusia melalui sang firman-Nya. Nah, baik, saya akan menanggapi di dalam Amsal pasal yang ke-22 Pak Ustadz. Ya, di pasal 22 itu Anda merujuk kepada di sini, lalu Anda ini menuduh Salomo gitu ya. Ini Salomo tentang menubuatkan tentang firman yang sudah ada pada purbakala. Ini merujuk kepada Yesus Kristus. Tuhan Yod-Heh-Vaveh telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini apa? Ini tentang nubuatan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, ya, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, jadi ini bukan tentang Salomo. Salomo itu baru ada di 500 tahun sebelum Yesus Kristus. Ya, jadi Salomo jelas silsilahnya, tapi Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Lalu kemudian Anda merujuk kepada Markus tadi, ya, Markus pasal yang ke mana tadi ya, 5 ya, 2 ya, ayat 5 ya. Pak Ustadz, ketika Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni, ini menjadi masalah kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka menuduh Yesus mengampuni dosa. Dalam pemikiran orang Yahudi ketika dikatakan oleh Yesus demikian, Yesus sedang mengampuni dosa. Baca ayat yang ke-7. Ya, ayat 6 itu katakan ada beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri Pak Ustadz? Ini orang Yahudi loh. Ya, tapi
Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Perhatikan di dalam ayat selanjutnya, ayat 10-nya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini Pak Ustadz, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Berkuasa mengampuni dosa. Ini sebabnya orang Yahudi tidak menerima Yesus. Bahkan mereka mencari-cari kesalahan Yesus untuk membunuh Yesus. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dor, selamat datang di kebenaran. Silakan Pak Ustadz. Oke. Tunggu. Cari peluru lagi Pak Ustadz, cari peluru. Oke, silakan. Saya Pak tanggapi Ustadz, dulu tentang masalah Islamnya ya. Baik, tentang masalah Islamnya. Aduh, katanya kata Arif tadi ini tuduhannya ya, bahwa Allah itu tidak dapat dilihat. Gimana sih bentuknya? Nanti di surga paling Nabi Muhammad katanya dilihat di surga itu. Allahnya nggak kelihatan juga. Waduh, teman-teman semuanya, kita tunjukkan satu data kepada Arif ya. Saya ketikkan dulu ya teman-teman. Aduh, karena nanti dikira pakai asumsi. Bentar ya. Al-Qiyamah ya. Al-Qiyamah 23. Nah ya, ila rabbiha nazirah, karena memandang Tuhannya di surga ya. Arif, kelihatan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala di surga ya. Bagi penghuni surga ini adalah kenikmatan yang paling utama dan paling besar melihat zat Allah. Karena penghuni surga nanti diberikan penglihatan untuk melihat langsung Tuhannya ya. Jangan kau tuduh asumsi Rip. Aku paling gampang menjawab Al-Qur'anku gitu atas tuduhan-tuduhan orang di luar agama Islam ini paling mudah menurutku Rip. Ya, cuma ya tentang masalah Bible tidak serumit Al-Qur'an ya teman-teman. Ketika Arif menuduh, oh bla 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 bla, di surga tidak dapat dilihat Allah, dijawab oleh Al-Qur'an. Dalilnya jelas gitu ya. Ketika kita tanyakan di mana Yesus ngaku adalah Allah, sana sini putar kota 7 keliling dulu. Kan kayak gitu. Berkaitan tentang masalah Salomo. Nah, Arif udah mulai ngibul juga rupanya. Pengen aduh, jangan pakai tipu-tipu lah Arif ya. Kalau untuk masalah Amsal ini Salomo di sini ada kaitannya kitabmu itu Arif ya. Konteksnya kemana-kemana. Di sini kan ada tuh ya konteksnya ke Kejadian 7 nomor 11 kan kayak gitu ya. Kalau kita buka terus di sini, nah kemana? Ke Ayub 38 ya. Terus berbicara tentang apa? Dijelasin semua di sini. Nah ya, jangan dibilang ini untuk Yesus. Nggak nyambung ya, nggak nyambung. Macam mana? Jangan kalau sama jemaat kamu Rip ya silahkan kalau mau pakai kayak gitu. Kalau sama aku nggak bisa ya. Sama aku nggak bisa. Makanya Salomo itu pertama kali gitu ya diciptakan. Kalau Yesus itu ciptaan sulung ya teman-teman, ciptaan sulung yang utama gitu. Kalau Salomo ciptaan pertama. Kalau mau lebih duluan yang mana ya, yang lebih duluan yang patut disembah, maka kita tuhankan aja Salomo, bukan Yesus. Terus untuk masalah dosamu sudah diampuni, kan dosamu sudah diampuni ya, bukan dosamu ku ampuni, bukan Rip. Aduh, aku mau mengkritik itu dulu tuh. Dosamu sudah diampuni, siapa yang ngampuni? Apakah aku yang ngomong?
Bukan. Kalaunya aku yang ngomong, aku yang ngampuni, Rip, dosamu ku ampuni. Ya kayak gitu. Dosamu ku ampuni. Tapi kalau dosamu sudah diampuni, siapa yang ngampuni? Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30, Bapa yang mengutus aku. Bukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Macam mana? Jadi yang mengampuni dosa itu Tuhannya Yesus, bukan Yesusnya sendiri. Makanya Yesus ngomong, dia mendengar bahwa Tuhan menyampaikan firman, dosanya telah diampuni. Disampaikan Yesus, dosamu sudah diampuni, bukan dosamu ku ampuni. Bisa nggak membedakan kata Oke, silakan tanggapi ya. Oke. Kita sampai jam 11 kah atau sampai bagaimana? Kamu ada waktu kapan? Mau istirahat kapan? Ya, nggak apa-apa sih, sampai jam 11 juga pun apa-apa. 1 jam lagi boleh. Boleh? Ya, boleh. Ya. Karena tanggung juga untuk ini kan. Ya, baik. Saya akan teman-teman, saya akan tanggapi. Jadi lagi-lagi teman-teman sekalian ya, di dalam Markus pasal 2 itu kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi sangat fanatik sekali ketika ada orang yang itu menyamai Allah gitu dong. Jadi kalau sebenarnya ketika Ustadz Yusuf mengatakan di mana Yesus Kristus menyamakan dirinya sebagai Allah atau mengaku sebagai Allah. Jadi itulah alasan orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus, karena dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Ya. Jadi Pak Ustadz, ketika misalnya Anda melihat di dalam Yohanes 5 ayat 18 tadi ya. Yohanes 5 ayat yang ke-8. Sebentar. 18 ya, 18. Tadi saya sudah catat tadinya. Nih, apa yang dikatakan di dalam ayat 17-nya dulu, ya. Dalam ayat 17-nya itu dikatakan begini Pak Ustadz, ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Kenapa? Karena Yesus dalam 17 berkata begini, ya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Menyamakan dirinya dengan Allah. Dan Yesus Kristus memang setara dengan Sang Bapa. Di mana dalilnya Pak Ustadz? Filipi pasal 2. Ya, ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Jadi di sini walaupun dalam rupa kesetaraan dengan Allah itu tidak menganggap suatu hal yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Di sini Yesus menyatarakan dirinya dengan Allah. Jadi ketika di dalam Markus pasal yang kedua yang Anda ulang-ulang Pak Ustadz, ayat yang ke-5, dan di dalam ayat ke-6 dikatakan di situ ada beberapa ahli Taurat. Ini mereka bukan orang-orang bodoh. Mereka berpikir, mengapa orang ini berkata begitu, menghujat Allah? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus berkata di sini, dosamu sudah diampuni. Ini ditandai kata merah ini. Itu menunjukkan bahwa ini adalah sabda daripada Yesus Kristus sendiri. Hai anakku. Dia tidak bilang hai saudaraku, hai tetanggaku, tapi hai anakku. Ya, dipakainya apa? Huruf besar di sini Pak Ustadz, untuk menunjukkan tentang keeksistensi keilahian daripada juru selamat itu Yesus Kristus. Dia katakan apa? Dosamu sudah diampuni anakku. Makanya orang-orang ahli Taurat ini mereka mau lempari dia dengan batu. Mereka mau, karena dia menyamakan dirinya sebagai Allah Pak Ustadz. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Yesus Kristus sudah banyak sekali. Misalnya Yohanes 12:41, Yesus sebagai Tuhan yang disembah kok. Ya. Misalnya dalam Yohanes 12
Yohanes 12 ayat yang ke 41 teman-teman. Apa dikatakan di sini? Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya, berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi sebenarnya mereka sudah mengerti tentang Yesus Kristus. Ya, bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dan Yesus juga menyamakan dirinya. Tadi kita berulang-ulang ya di dalam Yohanes 1 ya ayat pertama tadi. Ya, juga menerangkan di sana Pak Ustadz. Ya, Yesus Kristus itu sama, setara dengan Allah Bapa. Dan dalam keadaannya Yesus sebagai manusia, makanya Yesus itu memiliki duinatur Pak Ustadz. Yaitu di Kolose 2. Kolose 2 ayat yang ke-9 Pak Ustadz. Apa yang dikatakan di sini? Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan Pak Ustadz. Di dalam Yesus seluruh kepenuhan Allah ada. Ya, dia adalah Allah. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 3 tadi mengatakan demikian. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.